Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, senyum semangat, yakin bisa, Allahu Akbar. Yuk kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 2, kegemaranku. Subtema 1, gemar berolahraga. Pembelajaran 4. Olahraga. Olahraga penting untuk tubuh kita. Olahraga membuat jantung kita sehat. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Nah, salah satu cara merawat tubuh adalah dengan cara sering atau rutin berolahraga. Nah, sekarang yuk kita berlatih. Buka buku tema Ananda pada tema 2, subtema 1, halaman 32. Nah, sekarang perhatikan beri tanda centang pada kolom di sebelah kanan jika pernyataan ini adalah pernyataan yang sesuai dengan teks tadi. Kemudian beri tanda silang pada pernyataan yang tidak sesuai dengan teks sebelumnya. Kita mulai ya. Kita tidak perlu berolahraga. Saza ulang, kita tidak perlu berolahraga. Kalimat ini sesuai atau tidak ya? Ya, tidak sesuai. Selanjutnya, olahraga menyehatkan tubuh kita. Kalimat ini sesuai atau tidak? Ya, beri tanda centang karena sesuai dengan teks. Selanjutnya, kita harus merawat tubuh agar sehat. Sesuai atau tidak? Ya, beri tanda centang. Selanjutnya, jantung adalah bagian penting dari tubuh. Sesuai atau tidak dengan teks sebelumnya? Ya, sesuai. Yang terakhir, semua olahraga membosankan. Apakah seperti itu di dalam teks sebelumnya? Tidak. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjut masih di halaman 32. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Lingkari kata yang sesuai dengan gambarnya. Gambar yang pertama, apakah berjalan atau bersepeda? Perhatikan gambarnya. Berjalan atau bersepeda? Lingkari kata-katanya yang sesuai dengan gambarnya. Jawabannya adalah bersepeda. Selanjutnya lihat lagi gambar yang kedua. Lari atau duduk? Lari. Selanjutnya gambar yang ketiga. Sehat atau sakit? Sehat. Yang selanjutnya, lemah atau kuat? Kuat. Oke. Nah, selanjutnya dengarkan teks berikut ini. Dayu pandai bermain simpai. Dayu mengajari teman-temannya bermain simpai. Simpai itu apa ya? Penasaran gak? Cara bermain simpainya, pertama-tama berdiri dengan kaki terbuka. Yang kedua, tangan memegang simpai di depan dada. Simpai digerakkan ke kanan, hitung 1 hingga 8. Kemudian gerakkan simpai ke kiri, hitung lagi 1 sampai 8. Nah, ini dia nih yang kita sebut-sebut simpai. Nih, simpai adalah alat yang seperti ini nih, atau biasanya kita sebut hula hoop. Simpai diayun ke atas kepala.
Bagi yang punya simpai di rumah, silahkan dicoba ya. Kemudian simpai diputar di atas kepala seperti ini. Yang terakhir, pinggang digerakkan searah putaran simpai. Nah, gerakan terakhir ini adalah gerakan yang paling sering dilakukan oleh anak-anak. Yuk kita simak cerita berikut ini. Prit, prit, prit. Pak Guru meniup peluit, memberi tanda untuk berganti gerakan pemanasan. Peluit mengeluarkan bunyi bila ditiup. Bunyi peluit adalah bunyi buatan. Benda-benda berikut juga dapat mengeluarkan bunyi. Yuk perhatikan bendanya. Amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama ada lonceng. Kemudian kentongan, beduk, gong. Semua alat ini bisa menghasilkan bunyi loh jika diketuk atau dipukul. Bagaimana bunyi lonceng jika diketuk? Lonceng berbunyi teng teng teng. Kemudian bagaimana dengan kentongan? Kentongan ini biasa terbuat dari bambu dan terdapat di pos ronda atau pos kamling. Jika diketok, kentongan akan berbunyi tok 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 seperti itu. Kemudian bagaimana dengan beduk? Beduk jika diketuk dengan pukulannya akan berbunyi duk duk duk. Sedangkan gong diketuk satu kali dia akan bunyi dan menggema dan berbunyi dung, bunyinya lebih panjang. Nah, selanjutnya berikut ini adalah huruf-huruf yang menyusun sebuah kata benda-benda yang menghasilkan bunyi. Coba buka halaman 37 di buku tema 2. Kemudian terangi titik-titik hurufnya sampai menjadi sebuah kata. Jangan lupa difoto dan nanti dikirimkan ke WA pribadi Ustazah ya untuk halaman 37 ini. Selanjutnya ada bunyi alam dan bunyi buatan. Kita ingat lagi, bisakah anak-anak Ustazah membuat gambar bunyi alam dan bunyi buatan? Gambarkan satu saja seperti ini, tapi jangan sama yang ini ya. Ini adalah contoh. Bunyi alam gambarkan dulu gambarnya apa, kemudian tuliskan di bawahnya. Contohnya seperti ini, bunyi alam gambarnya hujan, kemudian ada tulisan petir. Kemudian untuk bunyi buatan, di sini gambarnya rebana dan ditulis rebana. Buatkan gambar seperti itu dan ini juga dikirimkan ke WA pribadi Ustazah, cukup dipoto. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.